karena kamu ada. Selamat sore sahabat Daihatsu. Selamat datang di booth Daihatsu at Gaikindo Jakarta Auto Week 2025. Senang sekali saya Andari Agustin kembali menyambut sahabat jurnalis dan sahabat Daihatsu untuk sesi Daihatsu di booth Daihatsu sore hari ini, yaitu karena kamu ada, alam tetap terjaga. Boleh berikan tepukan tangan semangatnya dong untuk acara sore hari ini. Dan sebelum kita memasuki rangkaian acara sore ini, izinkan saya untuk menyapa jajaran manajemen yang telah hadir di tengah-tengah kita. Marketing Director and Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor, Ibu Sri Agung Handayani. Selamat sore Ibu Agung. Selanjutnya Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor, Mr. Wataru Suzuki. Good afternoon Suzuki-san. General Affairs Division Head PT Astra Daihatsu Motor, Bapak Ferry Nugroho. Selamat sore Pak Ferry. Corporate Social Responsibility Department Head PT Astra Daihatsu Motor, Bapak Yazid Alfaizun. Selamat sore Pak Yazid. Ketua Konservasi Kurma Asih Perancak Bali, Bapak Iwayan Anom Astika Jaya. Selamat sore dan selamat datang Pak Anom. Serta tentunya seluruh sahabat jurnalis yang terus mendukung perjalanan Daihatsu dan seluruh sahabat Daihatsu yang hadir sore hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan partisipasinya untuk acara spesial ini. Dan tentunya sahabat Daihatsu seperti yang kita ketahui ya, Daihatsu bukan hanya dikenal sebagai brand otomotif yang menghadirkan kendaraan yang compact, irit dan mudah dirawat. Lebih dari itu, Daihatsu juga terus berkomitmen untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan yang lebih luas untuk masyarakat dan lingkungan. Daihatsu dengan bangga menghadirkan sebuah inisiatif yang menjadi wujud nyata kepedulian terhadap keberlangsungan alam Indonesia, khususnya pelestarian ekosistem laut dan satwa. Dan untuk mengetahui lebih detail tentang program ini, langsung saja izinkan saya untuk mengundang General Affairs Division Head PT Astra Daihatsu Motor, Bapak Ferry Nugroho. Silakan Pak Ferry untuk bergabung bersama saya di depan. Boleh untuk langsung menempati tempat duduk. Baik, selanjutnya untuk melengkapi sesi kita hari ini, kami juga menghadirkan secara langsung ya perwakilan dari Balai Konservasi yang menjadi mitra binaan Astra Daihatsu dalam program Pelestarian Penyu. Langsung saja saya undang untuk maju ke depan Ketua Konservasi Kurma Asih Perancak Bali, Bapak Iwayan Anom Astika Jaya. Pak Anom, silakan. Baik, sudah lengkap narasumber kita di depan nih ya. Selamat sore Pak Ferry. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Baik, senang sekali dan tentu semangat sekali sore hari ini saya bisa sharing. Terima kasih. Walaupun sore tapi semangatnya semangat pagi gitu betul, ya. Betul. Pak Anom, wah jauh-jauh dari Bali nih Pak. Apa kabar hari ini Pak? Baik. Terima kasih loh Pak ya Baik sudah sekali, baik, ya. jauh-jauh datang dari Bali untuk sharing ke sahabat jurnalis, sahabat Daihatsu semua yang hadir di sini. Yang jauh itu bukan dari Bali ke sininya, tapi dari Jembrana ke Denpasarnya yang jauh. Oh gitu, tetap ya, masih dari Jembrana ke Denpasarnya Ya, untuk 4 naik jam. pesawat ke sini. Ya, 4 ya. jam karena naik mobil ya Pak ya. Wah luar biasa, ini saya sangat menghargai kehadiran Bapak di sini yang tentunya mau share sesuatu yang ditunggu-tunggu nih oleh sahabat jurnalis, sahabat Daihatsu. Saya yakin udah pada gak sabar untuk tahu seperti apa sih program CSR-nya, tapi izinkan saya untuk bertanya ke Pak Ferry terlebih dahulu tentang apa saja sih Pak kontribusi Daihatsu terhadap lingkungan melalui program-program yang ada selama ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. PT Astra Daihatsu Motor saat ini terus berkomitmen untuk mendukung program-program Sustainable Development Goal. Program-program ini tentu saat ini berfokus pada CSR. Salah satunya kita punya program-program utama, yaitu ada 4 pilar program utama CSR kita, yaitu adalah program pertama Hijau Bersama Daihatsu, Pintar Bersama Daihatsu,
sehat bersama Daihatsu dan juga sejahtera bersama Daihatsu. Nah, khusus untuk hijau bersama Daihatsu memang ada beberapa program. Salah satunya terkait dengan konservasi penyu, konservasi hutan, dan juga program-program lain yang mendukung terhadap perlindungan lingkungan dan konservasi alam. Kira-kira seperti itu program dari Astra Daihatsu Motor terkait dengan hijau bersama Daihatsu. Oke, jadi intinya ada 4 pilar ya, dan yang mau kita bahas kali ini adalah hijau bersama Daihatsu. Kalau saya boleh tanya berikutnya nih Pak, kenapa Daihatsu memilih penyu nih Pak untuk fokus konservasi? Cukup unik ya penyu ya yang dipilih. Baik, penyu ini merupakan salah satu binatang yang mungkin memiliki makna atau nilai yang cukup berbeda ya dengan binatang-binatang yang lain. Salah satunya yang mungkin kita bisa inspirasi yang kita dapatkan dari penyu adalah bagaimana kesetiaan. Penyu ketika dia itu berenang ke lautan dimanapun juga, suatu ketika dia akan kembali lagi kepada tempat di mana dia berasal. Nah, prinsip dari kesetiaan inilah yang kemudian ini menginspirasi kami di Daihatsu bahwa kami sendiri pun juga setia untuk selalu mendukung, mensupport sahabat Daihatsu. Jadi inilah inspirasi yang kami dapatkan dari kenapa kami mengembangkan penyu. Program-programnya ya tentu karena seperti kita ketahui bahwa penyu itu sebenarnya salah satu binatang yang cukup unik juga karena di seluruh dunia ada 7 jenis penyu dan 6 jenis itu ada di Indonesia. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita di Indonesia untuk bagaimana kita turut serta untuk menjaga dan juga mengembangkan penyu melalui konservasi-konservasi yang ada di dalamnya. Ya. Wow, luar biasa. Jadi ada kesamaan kesetiaan ya Pak ya antara Daihatsu dan juga penyu. Ya. Ada yang baru tahu nggak nih kalau penyu tuh binatang yang setia loh ternyata ya. Sama setianya kayak Daihatsu. Dan memang di sini kepedulian Daihatsu untuk konservasi penyu itu benar-benar menginspirasi kita. Mungkin di sini juga sebagian baru tahu kalau ada 6 jenis penyu ya. 6 dari 7 jenis penyu tuh ada di Indonesia. Jadi kayaknya penting banget ya untuk terus dilestarikan keberadaannya. Nah, untuk lokasi-lokasi konservasi nih Pak, itu ada di mana aja sih Pak? Ya. Konservasi penyu kita saat ini yang didukung oleh Daihatsu ada 7 lokasi di seluruh Indonesia. 7 lokasi itu ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, ada di DKI, Jawa Tengah dan juga di Bali. Dari tempat inilah kami mendukung bagaimana konservasi penyu dari bagaimana penangkarannya, pengembangbiakan dari tukiknya, kemudian melepaskan tukik juga, dan juga bagaimana proses patroli yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di konservasi. Nah, itu nanti mungkin ada cerita menarik itu terkait bagaimana konservasi penyu itu dilakukan. Ya. Wow, luar biasa. Jadi ada 7 lokasi ya. Dan salah satunya itu ada di Bali. Untuk itu kami menghadirkan langsung ya Ketua Konservasi Kurma Asih Perancak Bali Bapak Anom yang akan segera menceritakan nih komitmen Daihatsu dalam program-programnya untuk konservasi penyu di Perancak Bali. Tapi sebelum saya bertanya ke Pak Anom, mari kita bersama saksikan tayangan berikut ini. Laut bagi saya bukan hanya tentang urusan perut. Laut tak hanya tempat untuk memanjakan indera atau rekreasi semata. Laut hadir memberi kehidupan dan penghidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Pada saat tahun 90-an itu banyak penyu yang dikonsumsi yang bukan untuk kepentingannya, terus banyak dieksploitasi, diperdagangkan, dijual belikan. Itulah yang melatar belakangi kenapa kelompok Kurma Asih ini didirikan. Ketika kami melakukan itu, kami juga dilihat dengan sebelah mata, bahkan ada cemooh bahwa
itu adalah pekerjaan orang gila. Karena dari tadinya menangkap, menjual, malah kita jadi memelihara, menyayangi atau melestarikan. Saatnya untuk melepas anak-anak penyu yang disebut tukik ini untuk kembali ke alam bebas. Langkah kecilnya meninggalkan jejak-jejak yang tersapu ombak. Bau air laut memanggil tukik untuk segera menyelaminya. Upaya pelestarian ini bukanlah sebuah perkara mudah. Bayangkan, dari 500 ekor tukik, diperkirakan hanya 1 ekor tukik mampu bertahan hidup dan kembali bertelur. Saya hanya satu dari sekian banyak orang yang berusaha menyelamatkan satwa laut yang terancam ini. Saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih karena Daihatsu juga kepingin bermitra dengan kita sesuai dengan umurnya penyu. Kami hanya segelintir orang yang berjuang untuk melestarikan alam. Dukungan banyak pihak dibutuhkan agar pelestarian dapat berjalan selaras dan berkelanjutan. Sebuah tindakan nyata untuk kebaikan alam. Boleh tepukan tangan yang meriah untuk yang baru saja kita saksikan. Ini luar biasa ya. Pak Anom, nah sekarang waktunya saya bertanya ke Pak Anom secara langsung nih Pak. Siap, siap. Tadi menarik sekali ada sebutan sempat disangka gila Pak katanya. Yang tadinya menangkap penyu terus akhirnya jadi turut melakukan konservasi untuk penyu. Mungkin boleh diceritakan lagi nih Pak lebih detail awal perjalanan dari Kurma Asih ini. Baik ya, selamat sore ya. Tapi semangatnya semangat pagi. Salam lestari dulu, salam lestari. Ini L ini. Ya. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Iwayan Anom Astika Jaya, tapi cukup dipanggil Anom aja. Jadi waktunya saya nggak lama kan, tapi kalau diceritain panjang sekali. Ya berangkat dari sebuah keprihatinan yang memang notabene-nya kami adalah keluarga pemburu penyu dulunya. Almarhum ayah saya itu namanya Pak Tirte. Mereka adalah ketua kelompok pemburu penyu dulu. Nama kelompoknya adalah Ramayana. Kisah Mahabharata itu atau Ramayana itu memang si bapaknya itu memang memburu penyu gitu. Artinya seorang pemburu. Nah gitu zaman kerajaan itu seperti itu. Nah karena penyu diburu terus ya, dieksploitasi dan segala macam diperdagangkan begitu masif, akhirnya populasinya berkurang. Nah berangkat dari situlah ada sebuah niatan gitu, bahwa penyu ini harus dilestarikan. Karena populasinya dia semakin sedikit ada di lautan dan bahkan jarang ditemukan gitu. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Peri tadi, bahwa bukan hanya 500 tapi 1000 tukik anak penyu itu dilepas, hanya 1 yang mampu bertahan sampai dewasa. Begitu. Ya. Jadi kemungkinannya kecil seperti itu Pak ya, untuk anak penyu itu bisa bertahan menjadi dewasa. Untuk itu harus dibantu nih dari kita sebagai manusia gitu, membantu melestarikannya. Bukan terus menangkap-nangkap penyu ya. Nah untuk manfaat penyu sendiri menurut Pak Anom itu apa sih Pak yang paling penting, kenapa penyu ini perlu dilestarikan? Oke, penyu merupakan satwa yang eksotis ya. Dia mampu berenang sampai ribuan mil, bahkan dia hidup sampai ratusan tahun, dan daya ingatnya kuat. Dan tidak salah penyu itu diburu bukan hanya daging. Apapun bagian turunan dari penyu itu semua disukai, termasuk telur-telurnya. Karena dianggap bahwa siapapun yang akan memakan daging dan telur itu ya seperti penyu, jadi hidupnya lebih lama, lebih kuat, daya ingatnya juga kuat, tidak pikun-pikunan seperti itu. Oke. Selanjutnya ingin tahu juga nih Pak, bagaimana perjalanan Kurma Asih bersama Daihatsu untuk akhirnya mengembangkan program ini, yaitu konservasi penyu. Nah ini yang terpenting, ini sejarahnya memang Kurma Asih namanya. Kurma itu adalah mengambil dari bahasa Sanskrit. Kurma itu adalah penyu, asih itu adalah sayang. Nah kurma itu adalah penyu yang pernah dulu
Dewa Wisnu menjelma sebagai, secara mitologi Hindu, dia pernah menjadi penyu atau kurma awatara. Jadi dia si penyelamat bumi, kurang lebih begitu. Nah, jadi perjalanan kami dengan Daihatsu ini bukan suatu kebetulan, ini memang anugerah yang luar biasa Bapak, Ibu. Jadi ini tidak ada yang, ini sudah jalan dari yang di atas. Karena ketemunya 2011, itu lama sekali. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih di sini, ada Pak Ben, mungkin Pak Prio dulu, Mbak Michelle dan yang lain-lain. Jadi saya pikir setiap zaman itu ada orang dan orang ada zamannya. Tidak apa-apa, yang penting Daihatsu masih tetap di hati kami dan secara konsisten sampai hari ini mendukung kami. Gitu. Jadi ini luar biasa dan sekali lagi dari hubuk lati yang paling dalam atas nama pribadi dan kelompok pelestari penyu yang ada di Perancak Bali, saya mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa kita terlibat semua, saya yakin ini tidak akan pernah terjadi. Dan hari ini pun ada di sini bukan suatu kebetulan, ini adalah perjalanan kami sebetulnya. Dan hanya satu tujuannya, tidak ada lain, adalah ingin mewariskan sesuatu itu buat anak cucu kita. Saya tidak mau anak cucu di kemudian hari itu hanya melihat gambar dan hanya mendengar cerita bahwa kita pernah dulu punya penyu gitu. Tapi kita ingin menjadikan nanti Desa Perancak atau Jembrana, kami ada di bagian kabupaten yang paling ujung barat ini, menjadi pusat konservasi penyu yang ada di Indonesia mungkin, ya, bahkan mungkin dunia. Itu cita-cita kami. Amin. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi dong untuk penjelasan dari Pak Anom ini yang tentunya sangat menyentuh ya. Perjalanannya bersama Daihatsu sudah kurang lebih 14 tahun berarti Pak ya, dari tahun 2011. Selanjutnya apa saja kegiatan dan program-program yang dilakukan selama ini oleh Kurma Asih Pak untuk konservasi penyu? Baik, dulu memang dari tahun, tepatnya Kurma Asih itu berdiri 11 Juni 1997. Dengan masyarakat itu sudah selesai. Jadi Kurma Asih sudah naik kelas, tinggal sekarang bagaimana mengemas supaya konservasi penyu ini menjadi ikon. Jadi pusat konservasi yang berbasis lingkungan. Nah, kegiatan kami yang rutin kami lakukan adalah, ya pertama adalah memastikan bahwa habitat peneluran penyu yang ada di Kabupaten Jembrana, kurang lebih ada 30 km garis pantainya, ini dipastikan bahwa tetap terjaga dan lestari. Apa upaya kita? Ya kita melakukan penanaman pohon, ya sesuai dengan pohon yang cocok hidup di pantai. Kampanye, awareness-nya, terus edukasi kepada masyarakat, patroli tiap malam, pelepas liaran, edukasi dan segala macam, termasuk melakukan rescue satwa penyu atau induk penyu yang terdampar mati karena kena jaring, kena mesin kapal itu. Jadi tidak hanya tentang itu. Jadi ngurusin sampah juga, ini akan menjadi problem sampai hari ini, bahwa apa yang dilakukan di hulu akan terjadi di hilir. Karena penyu sekarang bukan hanya matinya bukan hanya diburu oleh predator atau mungkin diburu sama orang lagi, tapi sekarang penyu banyak mati karena makan sesuatu yang bukan makanannya. Karena plastik sekarang banyak sekali di laut. Ini PR kami dan teman-teman yang ada di Perancak nanti. Oke, jadi dengan kita melakukan konservasi untuk penyu, kita pun juga turut menjaga lingkungan ya, yang pastinya berguna untuk habitat penyu itu sendiri dan bahkan turut membersihkan laut nih yang menjadi tempat tinggal penyu juga begitu ya, tempat di mana penyu berkembang biak gitu. Oke, wah ini saya jadi pengen main ke Jembrana nih Pak ya, pengen bertemu dengan penyu-penyu, kayak gemes-gemes banget penyu di situ ya. Dari berbagai usia penyu ada tuh lengkap di situ ya, dari cucunya, kakeknya, sampai buyutnya juga ada di situ. Tapi saya ingin, tapi saya ingin mengajak bahwa kalau ingin datang ke Perancak, melihat penyu langsung bertelur itu naik bertelur, datanglah pada bulan April sampai dengan September. Mei, Juni, Juli itu adalah puncak musimnya. Gitu. April sampai September tuh yang mau healing, bertemu langsung dengan satwa eksotis,
berangkat langsung ke Perancak Bali. Kalau dari berbagai kegiatan atau program yang dijalankan oleh Kurma Asih, tadi kan itu banyak sekali yang menarik sekali dan juga edukatif begitu Pak. Saya dengar-dengar juga banyak nih penghargaan yang diterima oleh Bapak mewakili Kurma Asih, terutama dari pemerintah. Boleh di-share ke kita semua nggak nih Pak, penghargaannya apa saja nih Pak? Baik, penghargaan kami sih banyak ya, nggak terhitung. Tapi yang terakhir aja lah, itu tahun 2017 kami mendapatkan penghargaan lingkungan itu tingkat nasional, itu penghargaan yang paling tertinggi yaitu Kalpataru. Itu langsung kami terima pada saat, terima kasih. Jadi Agustus 2017 kami terima di Istana Negara, diserahkan oleh Presiden Joko Widodo. Luar biasa, selamat Pak Anom. Kalpataru loh ya, ini benar-benar menunjukkan dedikasi dari Pak Anom sendiri dan juga Kurma Asih untuk sungguh-sungguh gitu melakukan konservasi untuk penyu, benar-benar dari hati cinta sama penyu gitu kan dan turut ingin melestarikan, apalagi Indonesia tuh kaya akan jenis-jenis penyu ya Pak ya. 6 dari 7 jenis penyu yang ada di dunia itu lengkap ada di Indonesia. Nah selanjutnya pengen tahu juga nih Pak, partisipasi masyarakat sejauh ini terhadap program-program yang dibuat oleh Kurma Asih itu sejauh apa sih Pak? Iya, seperti saya bilang di awal tadi bahwa Kurma Asih udah naik kelas, udah nggak ngurusin lagi. Karena dari tahun 97 sampai tahun 2000-an kita betul-betul berjibaku menyadartahukan untuk masyarakat agar ikut melestarikan penyu. Nah, sekarang yang problem berikutnya yaitu tadi ingin menjadikan Perancak itu sebagai wisata, itu kan bonusnya aja sebetulnya. Kalau udah di Bali itu kalau udah ngomongin masalah lingkungan, pasti bonusnya pariwisata. Jadi wisatanya dapat, ekonominya berkelanjutannya dapat, ya alamnya tetap terjaga. Jadi kalau dulu penyu diburu menghasilkan uang, ya dengan memelihara pun, dengan melestarikan bisa menghasilkan sesuatu. Itu yang saya bilang naik kelas. Secara pemberdayaan dia akan paham betul bagaimana memperlakukan alam di sekitar itu adalah dipastikan baik. Karena baik buruk pengaruh alam itu tergantung dari perbuatan kita. Alam hanya merespon aja sebetulnya. Oke, jadi masyarakat pun juga turut berpartisipasi gitu Pak ya untuk menjaga alam dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kurma Asih ini. Benar. Selanjutnya Pak, terakhir nih Pak, tantangan terberatnya apa nih Pak dari tahun 97 sampai sekarang? Tantangannya terberat yang jelas sekarang ini adalah lagi-lagi saya bilang ini kerusakan lingkungan kan tidak hanya di Bali sekarang. Ini kerusakan lingkungan ada di mana-mana. Ini tugas berat kita dan semakin banyak masalah kompleks. Dan salah satunya adalah yang ada di kami itu adalah masalah sampah. Sampah ini akan menjadi PR besar. Tapi kalau dikelola dengan baik itu juga sebagai alternatif ekonomi alternatif. Dan mesti yang kita harus jalankan ya mungkin pendekatan kearifan lokal, terus pendekatan edukasi bahwa sampah itu ya harus bernilai gitu. Kalau sudah bernilai secara ekonomi orang itu pasti akan melakukan. Jadi harus di mindsetnya sudah dirubah. Karena konotasi kita sekarang ini kan sampah ya udah menjijikkan, bau, ya udah buang aja. Tapi kalau itu dikelola dengan baik, saya seyakin-yakinnya bisa menghasilkan sesuatu untuk ekonomi masyarakat. Gitu. Amin, dan semoga tantangan berat itu juga bisa kita lakukan secara bersama-sama nih ya supaya lebih ringan Pak ya. Jadi tidak berat-berat amat kalau lakuinnya bareng-bareng gitu. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong untuk Pak Firly dan Pak Anom atas informasi yang luar biasa yang tentunya menginspirasi kita semua ya tentang pelestarian penyu. Terima kasih atas wawasan yang diberikannya Pak tadi untuk kita semua di sini. Dan selain itu juga mengingatkan kita nih ya bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan itu dapat memberikan dampak besar untuk keberlangsungan alam Indonesia. Bolehlah sekali lagi tepukan tangan semangatnya dari sahabat semuanya. Oke, selanjutnya Pak Ferry dan Pak Anom boleh berdiri karena kita akan memasuki sesi appreciation ceremony. Yang mana sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan atas dedikasi yang luar biasa, Daihatsu dengan bangga akan memberikan apresiasi kolaborasi program CSR Hijau bersama Daihatsu Penyu untuk Indonesia.
Dan apresiasi ini akan diserahkan langsung oleh manajemen PT Astra Daihatsu Motor. Dengan hormat kami mengundang Marketing Director and Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor, Ibu Sri Agung Handayani. Ibu Agung silakan untuk memberikan plakat penghargaan kepada para sahabat yang telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian penyu di Indonesia. Ini dia. Oke, silakan diberikan ini dari Bu Agung kepada Pak Anom sebagai ucapan terima kasih ya, apresiasinya dari Daihatsu kepada Kurma Asih atas kerjasamanya selama ini dan apa yang telah dilakukan yaitu untuk konservasi penyu. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk mengundang Mr. Wataru Suzuki dan juga Bapak Yasid untuk berfoto bersama. Please join us for a photo session. Bu Agung tetap di tempat, kemudian Pak Ferry dan selanjutnya dipersilakan untuk pengaturan posisi. Dan rekan-rekan media silakan untuk diabadikan momen spesial ini. Iya, silakan untuk menghadap ke tengah. Terlebih dahulu 3, 2, 1. Boleh wikernya? Iya, seperti ini Pak. Wiker, ini pose wiker. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, baik. Sebelah kanan mungkin 1, 2, 3. Tetap pose wiker. And last but not least ke sebelah kiri. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu manajemen Astra Daihatsu Motor dan juga Pak Anom dari Kurma Asih. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan untuk hari ini. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk itu kepada sahabat Daihatsu, kami juga ingatkan bahwa booth Daihatsu terus hadir sepanjang GJAW 2025. Dan kepada seluruh sahabat dapat menjelajahi booth Daihatsu dan menikmati berbagai pengalaman menarik ya, mulai dari zona interaktif, aktivitas seru hingga display kendaraan yang mencerminkan karakter unik setiap sahabat Daihatsu. Dan akhir kata saya Andari Agustin mohon pamit undur diri. Mari terus merayakan perjalanan yang berbeda dengan cara kita sendiri. Daihatsu bahagia sejak pertama karena kamu ada. Sampai jumpa, selamat sore.